Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Apit Fitriani, mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya, tingkat 2A, program studi D3 Keperawatan. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang perilaku persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kematian pada bayi dan ibu melahirkan. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, apa itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan? Yang kedua, mengapa setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Yang ketiga, apa tanda-tanda dari persalinan? Yang keempat, apa tanda-tanda bahaya persalinan? Dan yang terakhir adalah peran keluarga untuk mendukung persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Pengertian, apa itu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan? Jadi, persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan pertolongan persalinan secara aman dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan yang kompeten. Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, bidan, serta perawat. Mengapa setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Selanjutnya, apabila terdapat kelainan dapat diketahui dan segera dibantu atau ditolong, dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Selanjutnya, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril, sehingga akan mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Apa aja sih tanda-tanda persalinan? Yang pertama, ibu mengalami mulas-mulas yang timbul semakin sering dan semakin kuat. Yang kedua, rahim terasa kencang bila diraba, terutama pada saat mulas. Yang ketiga, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Yang keempat, keluar cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir. Yang terakhir, merasa seperti ingin membuang air besar. Bila salah satu tanda persalinan tersebut terjadi, apa aja sih yang harus dilakukan? Nah, yang harus kita lakukan, yang pertama, tetap tenang dan jangan bingung. Yang selanjutnya, tarik napas dalam-dalam dari hidung, lalu keluarkan dari mulut untuk mengurangi rasa sakit. Yang selanjutnya, segera hubungi tenaga kesehatan, bidan maupun dokter. Tanda bahaya persalinan. Yang pertama, bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas. Yang kedua, keluar darah dari jalan lahir sebelum melahirkan. Yang ketiga, tali pusat atau tangan kaki bayi keluar lebih dulu dari jalan lahir. Yang keempat, ibu tidak kuat mengejan. Yang kelima, ibu mengalami kejang-kejang. Yang keenam, air ketuban keruh dan berbau. Yang ketujuh, air ketuban keluar sebelum terasa mulas. Yang kedelapan, ari-ari tidak keluar setelah bayi lahir. Yang kesembilan, ibu mengalami kesakitan yang sangat hebat. Dan yang terakhir, keluar darah banyak setelah bayi lahir. Nah, ini merupakan gambaran persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan. Jika persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan, maka bayi dan ibu akan tertolong dan akan aman. Peran keluarga untuk mendukung persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang pertama, keluarga dapat mengingatkan untuk pemeriksaan kehamilan secara rutin. Yang kedua, bila ada salah satu tanda persalinan, keluarga bisa membantu menghubungi dokter atau bidan. Yang ketiga, bila ada tanda bahaya persalinan, keluarga harus segera membawa ibu ke rumah sakit. Yang keempat, setelah bersalin, keluarga mengingatkan pada ibu untuk memeriksa kesehatannya dan bayinya ke tenaga kesehatan atau bidan. Yang terakhir, menyiapkan biaya persalinan atau tabungan ibu untuk bersalin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan
diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.